wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Seringkali kita kalau menyanyi 3 menit, 4 menit nggak terasa ya Bu ya. Tapi kadang-kadang berzikir, mengagungkan Allah, ini mulut kayaknya berat banget. Betul apa betul? Betul lagi. Banyakin zikir mulut, zikir hatinya, zikir ingat Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Sehingga kita terlindung dari keburukan. Amin ya Rabbal. Sesuai dengan tema kita yaitu rezeki bisa dicari tapi jangan sampai ambil hak orang. Kita akan lanjutkan kajian kita bersama dengan guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib, fadhal. Baik, Masya Allah, masih berkenaan dengan surah An-Nisa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala semua memberikan tertib. Bu. Makanya kita itu didik anak-anak kita itu supaya tidak menjadi lemah. Ketika misalnya kan ada orang yang ketika ditinggalkan ayahnya. Atau ketika ditinggalkan oleh ibunya, dia menjadi lemah. Gak mampu berbuat apa-apa. Bahasa Jawanya itu itulah. Apa coba? Itulah. Apa kayak bahasa Jawa itu kayak broken home. Bukan sama gak begitu broken home? Broken home beda. Hah? Itu bahasa ya, Inggris dong. Jadi merasa hancur gitu. Oh ya. Ketika ditinggalkan bapak atau ketika ditinggalkan ibu karena tidak dididik secara bagus. Kalau bahasa Jawa nelongso gitu kali ya. Iya, gitu dah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Makanya orang itu kata Allah Subhanahu wa taala harus punya rasa takut. Rasa takut ini khawatir, bukan berarti rasa takut jadi was-was, gimana nih anak gimana nih, nanti besarnya bagaimana, enggak. Di sini rasa khawatir nih bagaimana nih itu anak kalau sudah ditinggalkan orang tuanya itu udah siap. Ditinggalkan sama orang tuanya itu sudah pakem itu anak. Makanya dididik. Nabi, baginda Nabi besar Muhammad, lihat Nabi itu kan contoh. Makanya Nabi tadi Ustaz David mengatakan betul Abul Yatim. Nabi itu mendapat gelar artinya bapaknya para yatim, itu Rasul. Karena apa? Memang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi belum lahir, ayahnya meninggal. Nabi belum dewasa, ibunya. Nah, Nabi lemah gak? Nabi lemah gak? Enggak. Bahkan pada saat itu Nabi itu menjadi contoh. Para anak-anak muda, anak-anak kecil pada saat itu. Sudah yar'al ghanam, masih kecil, sudah bisa mengembala kambing. Itulah contoh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Makanya qaulan sadida. Bikin mereka itu perkataan-perkataan, ajarin mereka itu hal-hal yang bagus. Yang tentunya tauhid yang kita kuatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan mereka tentang akhlak-akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah juga ketika kita dititipkan anak yatim, kita juga harus didik mereka itu supaya mereka itu tidak hancur. Supaya mereka itu tidak lemah. Supaya mereka itu tidak dibully. Apa? Dibully. Ya. Dibully. Kita nih sebagai walinya, ini jangan mentang-mentang itu anak yatim, bapaknya orang kaya meninggal dunia terus kita manfaatkan itu anak, itu yang berbahaya. Ancamannya berbahaya tadi kata Ustaz Taufikur Rahman. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatim zulma. Hei, tuh
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang makan uang anak yatim secara zalim. Maaf. Kadang-kadang orang minta harta, niatnya oh ini buat yatim nih, ini buat yatim nih, enggak tahu dia belanja. Jalan-jalan, jajan. Betul? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Oh di sini enggak ada insya Allah. Lihat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama ya'kuluna fi butunihim innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslawna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan, menyalahkan, memasukkan api di dalam perutnya. Orang, Assalamualaikum, ini seru banget. Orang makanya memelihara, menjaga anak yatim itu kenapa pahalanya besar? Karena juga ancamannya besar. Pahalanya besar. Sampai orang-orang yang ngasih anak yatim itu insya Allah hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar, apa kata Nabi SAW? Ana kafilun, saya menjamin bagi orang yang menjaga anak yatim itu kahataini, kata Nabi. Di syurga, kahataini fil jannah. Bu, kita kalau tetanggaan sama presiden, senang nggak? Senang nggak? Senang. Walaupun presiden nggak kenal sama ibu. Iya. Rumah di mana? Tanggaan presiden. Wah, ya kan? Mas sebelah. Ya. Pak Hindun, misalnya. Rumah di mana? Tetangga presiden. Keren gak Pak? Keren. Tapi indah, ini lebih keren lagi. Orang yang menjaga anak yatim itu bertetangga langsung sama Nabi. Deket sama Nabi. Sampai Nabi isyaratkan deketnya tuh kayak begini nih. Kayak jari telunjuk sama jari tengah. Telunjuk sama tengah. Pengen gak begitu? Pengen gak begitu? Makanya hebat, pahalanya hebat. Lebih dari segala-galanya. Apa? Tetangga sama baginda Nabi besar Muhammad. Makanya tapi yang menzalimi anak yatim juga, maka ancamannya berat dari Allah. Perutnya itu akan dimasukkan api. Di neraka itu dibakar perutnya karena dia makan anak yatim, maka dia akan makan api-api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita menghardik, menghina, memakan uang anak. Kita harus jaga mereka, tapi memang ujiannya. Ya. Memang begitu, kadang-kadang anak yatim suka ngeselin, ujiannya. Cuman kita bagaimana? Sabar. Kalau kita sayang, kita didik. Boleh, maksudnya nggak boleh negor, boleh kita tegur, tapi kaulan karimah. Tegurlah dengan teguran yang baik, yang mendidik. Understand? Yes. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Bu. Masya Allah ya, kalau kita menjaga anak yatim, udah dijamin itu kita dekat dengan Rasulullah ya. Katanya tadi sebelahan tetanggaan kalau kata Habib tadi ya kan. Tapi sanksinya juga berat. Kalau kita makan harta anak yatim, itu seperti dalam perut kita ada api ya. Api yang membakar dalam perut kita. Naudzubillahimin dzalik. Sesuai dengan tema kita, rezeki bisa dicari tapi jangan sampai ambil hak orang lain. Bicara tadi tentang anak yatim, bicara juga dengan waris ya. Antara hubungan kakak dan adik bisa ribut cuman gara-gara warisan. Silakan yang mau nanya saya kasih kesempatan untuk nanya. Silakan angkat tangannya. Mana ini? Oh ibu, silakan ibu yang di depan. Ya, berdiri dulu Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Habib, saya Irma dari Masjid Taklim Az-Zikra. Siapa nama Bu? Irma. Oh Bu Irma, silakan pertanyaannya Bu Irma. Izin Habib, gini Habib, kita tuh disuruh takut kalau ninggalin keturunan yang lemah. Nah rasa takut ini sering kali
overthinking sampai kita kerja banting tulang, investasi sana sini. Nah, batasan khawatir yang disuruh Allah itu sampai mana Habib? Biar kita nggak jadi sandwich generation atau capek banget. Tapi juga nggak lupa nabung buat anak. Ya, baik. Itu aja Habib. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib bisa dijawab. Kan udah dijawab tadi. Hah? Kan ceramah kita itu isinya. Artinya Ibu Masya Allah seperti yang tadi sedikit kita bahas. Nabi itu pernah mengatakan jangan kau tinggalkan keturunanmu itu miskin. Ya. Sebab kenapa? Kita juga harus didik. Kalau ditanya Ibu bagaimana cara khawatirnya. Cara khawatirnya itu dari semenjak udah di perut. Nanti ke depannya itu, arti ke depannya itu bukan ke depan yang kita harus mikir-mikir nanti 60 tahun ke depan, enggak. Secara standarnya seperti apa yang dikatakan awwal wajibin alal insani ma'rifatul illahi bistiqoni. Apa yang kita ajarkan sama anak kita? Oh, pertama kali yang kita ajarkan sama anak-anak kita kenal tauhid. Kalau dia kenal tauhid, kenal la ilaha illallah enggak bakal lemah. Orang yang kenal Allah itu enggak bakal lemah. Coba lihat contoh orang kalau nggak kenal Allah, ya masalah saya banyak banget. Wah masalah saya banyak nih, jilbab 2 kali belum lunas. Betul kan? Tapi pernah nggak kita bilang, oh sebesar-besarnya masalah saya, tapi saya punya yang maha besar. Itu yang bikin kita kuat. Jadi supaya anak-anak kita kuat itu walaupun belum dewasa ya, masih kecil ya, tetap kita ajarkan mereka tuh kenal kepada Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid, kenal dengan ceritakan tentang Nabi, bagaimana perjalanan Nabi. Jadi anak kita itu secara batin, walaupun dia masih kecil, secara batin sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bantuan siapa? Pasti bantuan Allah. Karena apa? Oh, tadi orang tuanya didik bagus. Bapaknya didiknya bagus, anaknya didiknya ibunya didiknya bagus dari kecil, dari penataan seperti itu. Nah kekhawatiran kita tuh sebatas itu, sisanya tawakal. Kan umur kita nggak akan panjang, kita batas-batas mentok 60. Nah ibu aja baru 50 duduk udah miring-miring. Betul Pak? Nah. Artinya kita ini ada batas di dalam kehidupan kita, Masya Allah. Ini masih ada waktu. Udah. Ya, nanti aja lagi lebih lanjut. Baik. Baik Bu, udah kejawab ya Bu ya. Bu, nggak usah overthinking Bu. Jodoh mau rezeki udah diatur sama Allah ya. Apalagi kalau jadi sandwich generation, ada orang tua ya kan, ada anak lagi. Kalau niatnya ikhlas dari Ta'ala mah rezeki ada aja ya kan. Allah kasih. Bismillah ya Bu ya. Bu. Latahan ibunya. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di segmen terakhir, masih dengan tema kita rezeki bisa dicari tapi jangan sampai ambil hak orang. Surah yang kita kaji adalah surah An-Nisa, ayatnya tadi dari ayat ke-2 sampai ayat 11 kalau nggak salah tadi ya, ayat 10 ya tadi ya, ayat 10 ya. Bicara mengenai banyak hal ya, dari mulai anak yatim, menjaga hak anak yatim, termasuk juga sempat disinggung mengenai waris. Ayat selanjutnya dari surat An-Nisa ini juga nanti akan membahas mengenai pembagian waris, tapi kita belum nyampe sana ya, kita belum nyampe sana. Baik,
Oh, di segmen terakhir ini yang mau nanya siapa? Kami berikan kesempatan untuk nanya, silakan. Yang mau nanya, Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah dari Majelis Taklim Adikro. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perempuan itu kan mendapat hak waris ya Ustaz. Tapi kadang ada di antara keluarga yang berkata seperti ini. Kamu kan perempuan, nanti dibawa oleh suami. Nah, bagaimana cara menanggapi hal seperti itu Ustaz? Biar tidak ada perang keluarga. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Taufikur Rahman menjawab dulu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya tadi, ini kan kalau misalnya buat perempuan pada saat pembagian waris, ya misalnya keluarga ada yang laki-laki, kakak beradik yang laki-lakinya bilang, kamu kan perempuan, kamu gak usah dapat deh, nanti kan kamu juga dapat dari suami kamu gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Kiai, silakan. Baik, ya bilangin kakandaku tercinta, yang saya ngomong ini saya dapat bagian bukan kata saya. Terus kata siapa? Kata Ustadz Pantun. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Terus dia dari mana? Dari Quran. Nah jadi bukan katanya tapi kata Al-Quran. Mana ayatnya? Sampein surat keempat, juz keempat, ayat ketujuh. Tuh, jadi bukan karangan adiknya yang perempuan nih, tapi bersifat objektif. Jadi biar benar-benar baca Quran duduk di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Cocok? Cocok. Cok, gali cok, gala gacok. Cocok. Nah di ayat 7 tuh ada apa? Nanya lagi abangnya nih, ya kakaknya. Nah yuk kita baca bareng-bareng. Kalau memang kurang puas, hadirin Habib yang ganteng. Iya. Ya kan ada guru kita gitu. Jadi bukan buatan ini gitu. Ini saya jujur ngomong di depan guru terasa. Ke pasar pagi naik mobil bis, hati grogi abis. Iya. Iya. Ini guru saya nih, Masya Allah Bapak Ibu. Ya, izin ya Beb ya. Ya. Ini bukan kata saya, kata lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Allah. Nah itu jelas, itu buat abang tuh, buat abang, kan abang rijal. Tapi ada tulisannya bang, apa tulisannya? Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Nah abang jangan serakah, ini ada nisa bang. Kan kalau nisa harus pakai rok bang. Nah saya perempuan, ada bagiannya. Nah ujungnya bang lihat tuh, nasibam mafrudo. Ketetapan bagian-bagian yang sudah diatur secara objektif, wajib ada keterangan dalam Al-Qur'an. Jelas? Waktu saya udah disilangin gitu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Bu, udah jelas ya. Itu udah Al-Quran yang nyuruh kalau dibilang kayak gitu. Dia harus sami'na wa ata'na, taat sama Quran karena Al-Quran adalah huda linnas. Beb, pertanyaan nih buat Habib nih. Habib Muhammad. Tadi di awal sebenarnya pertanyaan ini sempat didengar juga sama Kiai Taufikur Rahman. Nanti boleh nambahin juga. Tadi di surah An-Nisa ayat 3 kan lagi ngomongin tentang anak yatim. Tahu kenapa kok bisa langsung masuk menikahkan 2, 3 atau 4? Nah ini hubungannya apa? Kok bisa nyambungnya ke sana? Dan lucunya ayat ini menurut awam ya Habib ya. Ayat ini sering jadi dalil untuk laki-laki melakukan poligami. Apakah memang konteksnya itu atau memang bicara soal itu? Silakan Habib Fadol. Salah nih kayaknya nih nanya nih. Ya memang Al-Quran itu kan bermacam-macam berita yang diberikan. Tapi mungkin hubungannya itu gara-gara poligami banyak anak yatim. Artinya mungkin kan poligami itu ada tata cara khusus. Bukan hanya sekedar nikah saja. Banyak orang yang gara-gara poligami anak nggak terurus, tidak terdidik, tidak melakukan hal-hal yang bagus. Karena repot hanya karena kan sunnah Nabi itu kan banyak. Tapi kalau sunnah Nabi poligami, ayo paling maju kan gitu.
Sedangkan sunnah-sunnah Rasul itu bukan melarang, tidak. Artinya harus dengan ilmunya. Tata cara ilmunya itu memang sudah jelas bagaimana tata cara poligami dan bagaimana tata cara orang itu menikah lagi. Harus bagus, harus hadil, harus dengan niat yang baik, betul-betul menjalankan sunnah Nabi untuk dapat keturunan-keturunan yang banyak. Kan Nabi katakan, An-Nabi SAW, Rasul itu mengatakan tazawwajul waludal wadud, artinya nikah sama orang yang banyak anak dengan rasa cinta. Jadi kalau dikatakan hubungannya itu seperti apa ya, sangat berkaitan antara pernikahan, kan nggak mungkin ada nikah kalau nggak punya anak. Kebalik ya? Gimana? Ya begitulah, paham? Kalau nggak mungkin ada anak kalau tidak ada pernikahan. Mungkin saja kalau di luar nikah, tapi kan nggak termasuk dalam hukum, itu sudah hukumnya beda lagi. Itu namanya hukum anak zina. Jadi dikatakan bagaimana pernikahan tersebut, kalau mau poligami belajar dulu caranya supaya tidak jadi ribut dan tidak meninggalkan anak yatim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Kiai Taufikur Rahman, tadi kalau yang tadi kelanjutannya kan sebenarnya jarang dibahas nih. Kelanjutan dari ayat yang tadi ayat ketiga itu sebenarnya terakhirnya adalah seandainya kamu tidak sanggup berlaku adil maka cukup satu saja. Betul. Nah, kalau menurut Kiai sendiri konteks dari ayat ini apa sebenarnya? Jadi begitu kelar perang Uhud, banyak sahabat-sahabat Nabi yang jadi suami pada wafat. Sementara banyak yang jadi janda dengan anak-anak yatim. Kan gak lucu kalau Nabi ngelancong. Iya. Nah, gimana biar nggak jadi fitnah, Nabi halalin tuh ibunya supaya dengan nafkah untuk anak-anaknya tercukupi. Nih yang suka poligami dengerin nih satu hadis saya baca ini. Iya, lihat jawaban Kanjeng Nabi, man anta? Ana Muhammadun abul yatama wa sahibul armalah. Jadi yatimnya nomor wahid, janda baru nomor 2. Nah, yang namanya Habib nih. Banyak kan zaman sekarang itu poligami, janda nomor 1, yatimnya kelantar. Nah begitu yang salah. Iya. Baik Habib. Ya. Jadi jelas ya Bu ya, bahwa ayat ini sebenarnya konteksnya pertama adalah tentang anak yatim. Betul. Ya. Terus juga tadi bicara itu adalah supaya kita tidak sampai mengawini anak yatim hanya karena ingin mengambil hartanya. Betul. Atau juga ada kepentingan material lainnya. Ya kan? Kalau emang nggak sanggup itu nikahin yang lain ya kan. Jangan ini tujuan kamu menikah. Dan kalaupun emang 2, 3 atau 4 tadi ya kalau nggak sanggup cukup 1 aja asal kamu berlaku adil. Jadi tetap keutamaannya tetap 1. Tapi kalau memang mau 2, 3 silahkan monggo-monggo aja ya Bib. Bener kan Bib? Betul. Kan? Masya Allah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak pemirsa. Ini kalau ngomongin ayat ketiga ini emang banyak ya debatable ya. Tapi bukan masalah itu, yang penting di dalam Islam adalah melaksanakan kewajibannya di dalam Islam. Melaksanakan dan menebarkan kebaikannya yang rahmatan lil alamin. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, di penghujung acara ini mari kita berdoa menurut keyakinan kita tentunya agama Islam. Dan saya minta nitip doa Kiai, hari ini ada rekan kami artis ya, aktor Gary Iksak juga meninggal dunia tadi jam 10 pagi ya kalau saya nggak salah. Kita doakan semoga almarhum Allah berikan tempat terbaik, diterima amal solehnya, diampuni segala khilafnya. Silakan Kiai Fadl. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, untuk saudara kami tercinta karenamu ya Allah, Mas Gary Ishak, ampuni akan dosa-dosanya. Warhamhu, berikan selalu rahmatmu kepadanya. Wa'afihi wa'fu anhu, maafkan akan segala khilafan dan kesalahannya. Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jinan. Jadikan ya Allah tempat kembalinya di mana engkau tempatkan makomnya raudhah min riyadil jannah. Hapuskan dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, irfa' lahud darajat, angkat
derajatnya. Wadha'if lahul hasanat, lipat gandakan kebaikan yang dirinya pernah perbuat. Wa kafir anhus sayiat, hapuskan dosa dan kesalahannya. Wa adkhilhul jannata, masukkan kelak dirinya ke dalam surgamu bersama para kekasih-kekasihmu. Ya Allah, buat kami yang ngaji di Cahaya Hati Indonesia ini, kami minta padamu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, jadikan ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa 'allimna bima yanfa'una, bimbing kami selalu untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Warzuqna uluman tanfa'una, anugerahkan rezeki kepada kami selalu ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak ibu-ibu, terima kasih banyak Habib. Pemirsa iNews dimanapun saja ada berada, pemirsa Cahaya Hati Indonesia ada yang spesial di iNews ya. Kita akan mengadakan talent search pertama untuk para dai-dai muda. Jadi tunggu audisinya, yaitu audisi Cahaya Muda Indonesia hanya di iNews TV. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal soleh kita dan kita bisa menjaga yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil. Jangan pernah mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi